Oke, perkenalkan nama aku Nathaniel Winata, biasanya dipanggil Nael, terus juga aku dari angkatan 2023. Di sini tuh aku menjabat sebagai wakil ketua. Namanya Albertus Prastawibowo dari komunitas Ikatan Bikers Women. Aku Riki Masandai, aku dari jurusan Strategi Komunikasi angkatan 2023. Aku dari unit kegiatan Mapala Women namanya. Nama saya Navin Dharma, saya jurusan film angkatan 2022. Saya dari komunitas Popsicle Women. Nama saya Wang, saya dari jurusan manajemen tahun 2023. Saya dari UKM Capoeira. Jadi Ultima Aikido ini tuh masuk ke UM itu tahun 2018 ya. Terus biasanya kita juga latihannya di lobby B di hari Rabu dan juga Jumat. Nah, jadi Aikido ini tuh bela diri dari Jepang yang biasanya tuh digunakan oleh para samurai biasanya. Nah, Aikido ini tuh punya tujuan yaitu tidak menyakiti lawan. Nah, ini cukup unik. Kenapa? Karena Aikido ini beda dengan bela diri lain. Ikatan Bikers Women itu berdiri dari tahun 2013. Fokus utamanya adalah ya kita suka bermotoran, suka jalan-jalan dengan motor, suka jalan-jalan ke daerah-daerah gitu, touring istilahnya di kita. Ya udah, habis itu dibentuklah suatu wadah yang namanya Ikatan Bikers Women. Popsicle itu komunitas yang kegiatan utamanya adalah menayangkan film-film apapun. Pokoknya kita menayangkan, menonton, dan membahas bersama. Sebenarnya buat Mapala sendiri kegiatan itu lebih ke alam-alam sama lestari lingkungan. Terus kita juga sering datang atau melakukan pendakian gitu ke gunung-gunung. Kalau UKM Capoeira itu sudah lama berdirinya, itu dari zaman 2013 sampai sekarang itu sudah ada gitu. Kalau apa yang kita lakukan, kita biasanya olahraga, kita melatih tubuh kita, headstand, latihan tendangan, latihan koreografi. Intinya berhubungan dengan olahraga dan bagaimana kita membuat tubuh kita lebih sehat gitu. Kegiatan rutin pastinya latihan aja. Terus juga untuk beberapa bulan sekali kita akan melakukan ujian. Yang pasti itu kita selalu melakukan bakti sosial. Bakti sosial itu bisa ke tempat yatim piatu, bisa ke daerah-daerah yang membutuhkan pengiriman bantuan dan segala rupa. Di situ kita ada program rutin touring pendek, touring sedang, touring jauh. Biasanya pendek itu sekitaran Jabodetabek, sedang itu mungkin Anyer, Carita atau Bandung. Kalau yang jauh tuh bisa sampai Jogja, Surabaya, Lombok, atau menyeberang ke Lampung, seperti itu. Popsicle Women itu umumnya kita melakukan penayangan, dan habis penayangan itu diskusi film. Itu base kegiatan Popsicle yang selalu ada. Cuman untuk rutinitasnya kita nggak rutin tiap minggu atau tiap bulan atau apa. Biasa normalnya mungkin sebulan sekali, cuman bisa lebih, bisa kurang dari itu. Pertama biasanya itu rutinitas kita itu buat menerima anggota baru, itu kita awalnya ada namanya short mark, dimana kita kayak ngelatih fisik mereka apakah bagus atau enggak. Terus di dalam kegiatan short mark ini kita juga nanam pohon, jadi setiap kelompok itu kita kasih pohon buat dijadiin mungkin kayak acuan mereka selama di Mapala. Jadi kalau pohonnya itu mati, mereka kayak ada sanksi gitu, jadi harus dijaga lah pohon itu sampai akhir. Terus biasanya juga kita akan melakukan pendakian perdana, itu nanti kita bakal ke gunung langsung. Nanti juga di akhir kita bakal ada pendakian ke gunung juga. Kalau untuk latihan, kita biasanya latihan tendangan, latihan handstand, latihan kalisteknik biar kita lebih bagus secara tubuh, bisa gerak gimana. Apalagi kalau kita mau tampil nanti kita butuh gerakan yang bagus kan, dan kita juga latihan koreografi kadang-kadang. Kalau untuk proker sekarang sebenarnya untuk November ini kita rencananya akan ada event ya. Jadi untuk proker ya kita lagi fokus ke sana.
Mungkin karena Aikido ini masih belum dikenal oleh banyak orang dari segi bela dirinya. Mungkin cuma beberapa aja. Mungkin yang suka tentang sejarah Jepang tuh, suka budaya Jepang mungkin tahu. Tapi untuk orang awam itu nggak tahu gitu. Mungkin generasi sekarang saya lihat tidak terlalu suka kumpul-kumpul ya. Nongkrong dalam artian sebagai mahasiswa, dulu kita merasakan sebagai mahasiswa itu tidak hanya satu topik yang kita obrolin, bisa dari kegiatan perkuliahan, dari kegiatan kita masing-masing sehari-hari, atau keluh kesah yang dihadapin di dalam dunia akademik seperti itu. Sedikit peminatnya, ya karena kalau menurutku jawaban singkatnya adalah karena marketnya memang agak niche aja sih. Gitu. Kalau dari menurut aku sendiri, kenapa belum terkenal itu, kita itu masih melakukan kegiatan secara internal gitu. Jadi masih diikutin sama anggota Mapala yang ada. Nah, terus belum terkenalnya itu karena ya tadi kita itu belum berbanyak kolaborasi sama unit kegiatan luar dan lain-lainnya. Jadi masih minim diketahui sama orang. Kalau untuk kenapa kurang dikenal, sebenarnya mungkin ada beberapa hal kenapa orang kurang mau ikut capoeira. Pertama, mungkin orang berpikir bahwa gerakan capoeira itu sulit, mereka jadi takut untuk ikut capoeira. Walaupun sebenarnya kita itu gerakannya tidak sulit. Ada beberapa gerakan yang beginner friendly, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin exposure-nya saja kurang, kita buat kontennya kurang. Terutama di zaman-zaman sebelumnya itu BPH-nya kurang ngadain konten yang banyak gitu. Maka di zaman sekarang ini kita berusaha agar kita mendapatkan banyak konten gitu. Dan kita juga fokus ke event. Zaman-zaman sebelumnya juga, terutama setelah pandemi ini kita jarang ada event yang membuat orang tuh kenal capoeira. Sebenarnya capoeira sendiri tuh terkenal sebelum adanya pandemi dan COVID. Cuman setelah COVID aja jadinya seperti itu. Tantangan tersendiri bagi kita ya itu seperti yang aku bilang tadi gitu, nggak banyak yang tahu tentang Aikido ini apa. Jadi biasanya kita kan latihan tuh di setiap hari Rabu sama Jumat ya, di depan lobi B, di jam 6. Nah, otomatis itu kan beberapa mahasiswa pun lewat, jadi mereka cuma melihat aja. Terkadang pun mereka ada yang nanya juga, kita bakal jelasin, tapi kebanyakan mereka tuh mengatakan bahwa ini tuh bukan Aikido, judo gitu. Jadi karena mungkin ada sedikit kemiripan, jadi mereka menganggap itu judo gitu. Tantangan terbesar saat ini ya itu, mahasiswa sekarang kayaknya sulit untuk berkumpul di ruang-ruang yang tidak formal gitu ya maksudnya. Sebenarnya ya itu juga kan yang membuat kita rekat satu sama lain antara mahasiswa gitu, sebelum nantinya kita keluar dari kampus ini ke masyarakat luas. Itu sendiri sih yang aku lihat animonya, fenomenanya mahasiswa sekarang kayaknya lebih suka berkumpul di ruang-ruang online mungkin ya, ruang-ruang online, ruang-ruang daring gitu kalau aku lihat sekarang ya gitu. Mostly karena influence kegiatannya itu menurutku menarik, makanya aku buat. Tapi perlu diakui kalau kegiatannya juga cukup niche. Penayangan film dan diskusi film itu cukup niche, apalagi film-film yang kita suka tayangin adalah film-film niche, film-film yang jarang orang tonton dan jarang orang diskusi. Itu tantangannya itu kan anggota kita itu minim ya, jadi kayak bakal lebih effort gitu loh buat ngejalanin suatu proker atau tugas-tugas. Apalagi kalau misalnya di anggota aku itu kayak pada sibuk, pada males atau pada nggak ada waktu lah, jadi kayak kita harus saling tolong menolong sesama aja sih. Kalau misalnya tantangan terbesarnya sih menurut saya ya pertama adalah exposure-nya, karena setelah COVID itu kita susah dapat member kan, jadi itu salah satu tantangan terbesar kita. Yang selanjutnya adalah tantangan terbesar adalah kadang-kadang member itu datang terus tiba-tiba berapa hari kemudian atau satu semester kemudian udah kayak hilang gitu, kayak bosan. Nah itu juga tantangannya, kayak meretain gimana mereka nggak bosan dengan UKM kita gitu. Ayo ikut Aikido, stres karena belajar, stres karena ujian, banding aja pakai Aikido. Halo mahasiswa-mahasiswa UMN yang senang dengan dunia permotoran, senang kumpul bareng, senang melakukan kegiatan sosial bareng, ditunggu
masuk ke Ikatan Bikers UMN, we ride. Kalau kamu ikut Popsicle, kamu bakal menemukan banyak sekali jenis-jenis film yang kamu tidak pernah temukan sebelumnya. Kamu bakal berkenalan dengan banyak orang dari berbagai macam komunitas yang bisa bikin exposure kamu di dunia film makin bagus. Itu kira-kira. Jadi jangan lupa ikut Popsicle. Pesan aku, kalau kalian nyari teman buat naik gunung atau climbing, kalian boleh join Mapalawan. Aku kalau mungkin aku bakal bilang, ayo kita bergerak bersama dengan Capoeira.